Arindaskop keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Haji Arindaskop. Pagi ini tanggal 5 Juni 2022 kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kebetulan bersamaan dengan itu kita menyambut kedatangan Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Dr. Emil Elistianto Dardak yang saat ini hari ini berkunjung ke tempat pengelolaan sampah terpadu Samtaku di Kabupaten Lamongan bersama dengan Gen Emil, generasi emas milenial Kabupaten Lamongan. Nah, hari ini kebetulan saat ini Pak Emil sudah sampai di lokasi di TPST Samtaku, berlokasi di Tambak Boyo, Kabupaten Lamongan. Oke, Pak Emil datang. Ini disambut dengan Pak Bimo sebagai pengelola TPST Samtaku, kemudian Budian, Direktur dari Danone Aqua di Lamongan, Pak Wakapolres Lamongan sudah juga menyambut kehadiran Pak Emil Dardak menuju ke lokasi. Oke, kita terus bagaimana Pak Emil meninjau lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu Samtaku di Kabupaten Lamongan. Selamat mengikuti. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar saudara Bapak dan Ibu dulur-dulur dapat informasi yang lebih banyak tentang dulur. Ini adalah TPST Samtaku, tulisan besar sampah Samtaku itu adalah sampah tanggung jawabku. Nah, kita lihat Pak Emil sedang meninjau bagaimana sampah-sampah di Lamongan dikelola di sini dan mendapat penjelasan dari Pak Bimo, Direktur Pengelola TPST Samtaku Lamongan ini. Pengolahan sampah ini dan untuk pemenuhan sirkular ekonomi, menurunkan kesehatan dan material yang kemudian bisa kita kelola. Nah, kita kombinasi antara manual sama mekanikal untuk proses ini. Jadi seluruh sampah yang ini dari starting point-nya di depan. Kemudian sebagai penampung sementara supaya volume yang kemudian dimasukkan kepada manual sorting ini terstandarisasi dulu. Jadi memang karakteristik sampahnya seperti ini. Kita enggak melihat bahwa sampah yang kemudian diproduksi apapun yang masuk kemudian kita kelola. Lalu dari sini, iya. Ya, kita mencoba untuk menyelesaikan topik sampah yang mix, tetapi dengan batasan yang masuk ke sini adalah sampah rumah tangga dan sampah sampah. Ada ya. Memang kita masukkan dulu, kita diberi. Pada bagian ini Pak Bimo juga menjelaskan bahwa keberadaan TPST Samtaku ini mampu mengurangi 70% dari seluruh sampah yang ada di Kota Lamongan dikelola di sini, kemudian sisanya masih tetap ke tempat pembuangan akhir di Tambak Boyo sebelah selatan sana. Ini adalah starting point, starting pemula sampah apapun, tidak ada penolakan, tidak ada yang dipikirkan, semuanya langsung dibawa ke sini dan dikelola. Nah, kemudian Pak Emil diajak juga melihat ke bagian berikutnya untuk gudang-gudang tempat sampah itu. Nah, kemudian setiap orang mensortir mengenai HDPD, terus kemudian dari profil, terus kemudian nah, ini yang paling banyak sebenarnya volumenya yang kemudian banyak berbeda. Paling banyak ini yang namanya simbolis plastik yang kemudian dibuang. Ini yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk proses pengulangan yang
Bimo juga menjelaskan di sini betapa pentingnya peran TPST Samtaku ini bagi Kabupaten Lamongan, karena sampah-sampah kalau kita biarkan menumpuk dan semuanya masuk ke tempat pembuangan akhir, maka tumpukan sampah itu pasti tidak akan terkendali dan membutuhkan tempat yang sangat luas sekali. Maka keberadaan TPST Samtaku di Tambapoyo Lamongan ini akan mengurangi debit sampah yang terus dibawa ke TPA, sehingga sebagian besar sampah dikelola di sini untuk dimanfaatkan baik sebagai kompos maupun daur ulang dan disetor ke pabrik-pabrik yang mampu menerima daur ulang, terutama bahan-bahan dari plastik. Jadi Pak Emil tetap menerima penjelasan dengan lengkap dan dengan seksama beliau mendengarkan dengan baik bagaimana proses pengolahan sampah di TPST Samtaku di Tambapoyo Kabupaten Lamongan ini. Nah, ini pada bagian berikutnya ini sampah yang sudah masuk ke bagian atas tadi, di seluruh sampah masih bercampur, tidak ada pemisahan-pemisahan. Sampah yang bau dan bermacam-macam itu kemudian dihaluskan di sini, kemudian keluar di bagian ini, dipindah ke bagian mesin berikutnya yang akan memisah-misahkan sampah. Jadi luar biasa emang TPU Samtaku ini. Jadi tidak dibeda-bedakan. Kalau kita mendengar biasanya kan sampah itu dibedakan sama plastik, sampah itu maka tidak dibeda-bedakan. Cuman penjelasan Pak Bimo tadi mengarah bahwa sampah yang di sini adalah prioritas sampah-sampah rumah tangga sebetulnya yang masuk di sini, bukan sampah-sampah industri. Nah, dulur-dulur, kita lihat ini betul sampah itu tidak terpisah-pisah. Jadi setelah itu semuanya dihaluskan jadi satu. Jadi masih ada sampah plastik, kemudian sampah-sampah organik dan lain sebagainya masih bercampur jadi satu. Jadi dikelola secara menyeluruh, tidak membeda-bedakan sampah, maka sangat efektif sekali keberadaan TPST Samtaku ini.
Dulur, bersamaan dengan ini rombongan Pak Bupati, Pak Wabub dan Pak dari Kak Jari hadir juga di sini di lokasi ini karena Pak Bupati dan Pak Wabub agak terlambat kebetulan karena hari ini bersamaan dengan acara gowes massal di alun-alun sampai rute tertentu karena peringatan Hari Jadi Lamongan ke-453 dilaksanakan gowes hari ini, dan makanya datangnya agak terlambat setelah mengikuti gowes tadi. Oke, ikuti terus dulu acara ini. Kita ikuti perjalanan Pak Wagub, Pak Emil Dardak. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Ya masuk 23 konsep ya, yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 22 ya, mudah-mudahan bisa menghasilkan Pak. Terus terkait dengan arahan Pak Ahaye terkait dengan pembersihan kader Pak Muldoko di Jakarta ini bagaimana? nggak ada isu ya, Pak Muldoko dari awal ya ada demo Seperti yang disebutkan ketika disebut secara virtual untuk melakukan pembersihan Pak. bukan kader, ya kita jangan menyebut nama spesifik si A si B, kader Pak ini Pak itu ya. Kita menghormati semua orang, tapi kalau dalam urusan internal partai pasti tentunya harus gabung ya, karena itu masalah apa kita punya nasibnya, dan kita punya partai yang menyalakan dan dapat mandat pada kongres. Ada fenomena Kita partai lain itu jangan coba dicermati satu persatu siapa yang sudah, apa kemudian ceritanya belum sudah, dilihat. Tapi isu terbelah nggak ada Pak ya? Bagaimana itu Nggak ada. isu ya itu tadi coba dilihat dan dicermati. Dan kadang-kadang memang merapat kader kita memerlukan pembangunan soliditas dari kader itu sendiri. Kita perlu bukan hanya dan itu kan saja, tapi juga harus ada soliditas dan kekompakan dalam menyelesaikan yang sedang dijalankan. Pak, secara spesifik sosok untuk Lamongan juga Pak. Mari Bapak Ji, Siap, oke, siap. Oke. Langsung ke Oke, siap. Siap. Tiga pertanyaan. Yang pertama, tapi semua sama ya, karena hari ini mungkin sudah deklarasi, kita sadar bahwa solusinya tidak melulu masalah alat, tidak melulu masalah teknis, tapi juga masalah kesadaran di hulu tadi gitu. Dan bagaimana ya anak SMP, anak SMA, sebenarnya di SMP itu ada program Sekolah Adiwiyata sebenarnya. Sekolah Adiwiyata itu adalah program yang mengintegrasikan pengenalan lingkungan hidup. Saya yakin teman-teman sekalian waktu di sekolah pernah ya dengar program Adiwiyata juga. Nah, coba pertanyaannya, sudah seberapa efektif Adiwiyata itu? Itu yang perlu kita cari bersama-sama. Kira-kira cara kemasan program apa yang akan lebih efektif, lebih menarik buat generasi muda, buat generasi, bahkan orang nggak milenial lagi, tapi ini udah generasi alfa nih, karena anak-anak ya generasi alfa yang lebih muda lagi. Jadi kita apakah mereka mulai dalam konteks mereka akan lebih tertarik apabila melibatkan katakanlah gadget atau melibatkan media sosial atau melibatkan apps dan lain sebagainya. Itu yang menarik, yang bisa ngukur lah istilahnya progres-progres yang mereka lakukan di sana. Yang kedua, apakah itu terintegrasi ke dalam penilaian dari murid itu? Kalau cuman sekedar tambahan yang tidak terintegrasi, memang kadang-kadang agak sulit untuk mendorong ya.
Artinya Adiwiyata itu tidak bisa berdiri sendiri, harusnya terintegrasi di setiap pelajaran. Misalnya orang belajar bahasa Indonesia, salah satunya dia suruh bikin karya tulis tentang program apa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dia suruh nulis tentang pengelolaan sampah, tentang kesadaran di hulu, tentang gerakan bijak berplastik seperti disampaikan Budia tadi. Itu bisa jadi bagian dari pelajaran bahasa Inggris. Di fisika mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari terkait dengan sampah, misalnya energi kalor yang bisa dihasilkan. Kalau kita bicara kimia, kita bisa bicara bagaimana proses penguraian dari senyawa-senyawa yang ini. Nah, jadi contextual learning ini basis dari apa yang disebut sebagai kurikulum 2013 dulu sebenarnya. Yang kemudian memang agak kerepotan nih menerapkannya karena guru-gurunya belum terlalu disiapkan waktu itu. Nah, sekarang Merdeka Belajar ini mungkin banget sebenarnya kita mengintegrasikan itu ke dalamnya. Itu untuk yang masih sekolah, apalagi di mahasiswa juga ada komponen Merdeka Belajar, SKS-nya bisa diambil. Nah, mungkin SKS itu bisa dikonversi dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga gitu. Bukan berarti kita pamrih ya, saya nggak mau kerja kalau nggak dapat SKS, bukan juga. Tapi pada kenyataannya memang orang itu proses membudayakan itu kadang-kadang dimulai dengan insentif dan disinsentif dulu. Nggak bisa langsung orang tiba-tiba full punya panggilan hati gitu ya, kadang-kadang punya proses berjalan. Tapi begitu dia sudah menjadi suatu budaya atau habit, ya kebiasaan itu akan lebih mudah lagi untuk dijaga momentumnya. Nah tadi kaitannya bagaimana kemudian supaya kita nggak selalu berorientasi masalah infrastruktur. Ini sebenarnya very light infrastructure nih. Kalau kita bicara TPA, ya atau kita bicara pengadaan sampah itu ya besar-besar. Ini lahan 3.000 meter persegi ya, kerjasama lahannya pemerintah, kemudian dikerjasamakan dengan dunia usaha dan bisa jalan. Ini sangat ringan gitu. Tetapi betul bahwa masih belum terlihat bagaimana rumah tangga bisa mensinergi ke sini. Nah ini makanya di hulu tadi ada pertanyaan ibu-ibu, gimana caranya supaya ibu-ibu itu sadar gitu ya. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak sadar. Ya salah satunya memang kita punya apa yang disebut sebagai PKK misalnya ya. Tapi saya juga gini, kadang-kadang tuh orang tua malu kalau justru anaknya yang mulai duluan. Jadi singangnya dikandani sakjane katanya anak-anak gitu ya, gitu kan. Tapi kalau anak-anak sudah mulai duluan justru orang tuanya yang ngisin gitu kan. Loh kok yang muda-muda malah lebih ini ya, gitu lebih aware. Jadi saya rasa pada saat anak muda itu menjadi sebuah teladan di lingkungan masing-masing, itu akan berdampak kepada semua orang. Ya, mereka akan malu sendiri gitu. Nah ini memang gitu. Kadang-kadang juga orang selalu dengan menaruh tulisan, moto, kredo gitu ya. Nah jadi memang susah-susah gampang bagaimana merubah habit gitu. Karena orang selama ini bayangin dari yang bilang loh saya udah syukur saya mau jalan ke tempat sampah saya buang gitu ya. Nah, di Jakarta sekarang katanya di stasiun-stasiun keretanya udah nggak ada tempat sampah karena orang tanggung jawab tuh bawa itu sampah sampai ini gitu. Saya ingat saya di Jepang ya, untungnya sampahnya bukan sampah apa ya, saya kadang-kadang saya kantongin dulu gitu sampai ketemu tempat sampah. Kalau kita kan kadang-kadang ngeliat gitu kan kita buang, jangan begitu. Nah inilah yang kemudian kita harus budayakan. Saya rasa teman-teman milenial yang justru punya pemikiran out of the box ya, bagaimana hal-hal yang selama ini aku pikiran untuk membangun sebuah budaya. Tapi kita jangan melihat perfect lah. Kadang-kadang 1-2 langkah pertama ini atau kita sebut small baby step ya, langkah bayi, ini yang bisa bawa kita jauh gitu. Ya, dimulai dari sini ternyata akhirnya untuk G20 nanti percontohannya dipercayakan juga kepada tim yang mengerjakan di Lamongan untuk tempat sampah di Bali. Pak Bupati sudah komit replikasi di Babat sama Paciran. Ya, bayangkan itu artinya luar biasa sebenarnya progres yang dilakukan. Jadi saya senang sekali pertanyaannya semua menjurus kepada bagaimana membangun sebuah budaya tadi ya, sebuah budaya, sebuah ini. Saya harap Pak Dirjen ini profesor, jadi paling enggak walaupun cuma sedikit Pak, Bapak setelah mendengar tadi ini, beliau ini juga ketua dari ini ya, Korpri. Jadi semua pegawai se-Indonesia itu ketua kepala sukunya nih Pak Dirjen. Ya, mungkin sedikit ada yang bisa disampaikan lalu Pak Bupati. Terima kasih. Mari Bapak Ji, Siap Pak, oke, siap. Yuk,
Nah, dulur-dulur, setelah memberikan beberapa sambutan dan meninjau TPST Samtakul Lamongan, akhirnya Pak Emil kembali dan melanjutkan perjalanan ke Probolinggo hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.